Oke teman-teman, persekutuan kita hari ini akan dimulai. Aku akan alihin ke Tea sebagai MC kita hari ini. Selamat mulai ibadah, selamat hari Minggu. Teman, aku persilahkan untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah, kami begitu bersyukur. Kami menaikkan setiap pujian kami. Kalau sore hari ini kami boleh Tuhan persatukan di ibadah persekutuan Komisi Pemuda, kami sungguh bersyukur ya Allah. Mungkin di tengah keterbatasan kami, tidak bisa bertemu secara langsung satu dengan yang lain, mungkin juga di tengah banyaknya aktivitas, pilihan kegiatan yang saat ini bisa kami lakukan, kami bersyukur Tuhan tetap menggerakkan kami untuk hadir di persekutuan hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin hati dan pikiran kami supaya fokus, supaya mau dibentuk, dan memberikan yang terbaik ya Tuhan di persekutuan hari ini. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan pendeta yang nanti akan memberitakan firman. Juga kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap gadget, setiap sinyal. Kiranya Tuhan boleh fasilitasi itu semua sehingga ibadah ini boleh berjalan dari awal sampai akhir dan kami pun bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, juga kiranya Engkau saja yang pimpin supaya kami bisa memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau. Kami pun boleh menaikkan doa kepadamu dan kami boleh membuka hati kami mendengarkan firman-Mu. Menyerahkan ya Tuhan waktu persekutuan ke depan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo teman-teman. Shalom, Teh. Halo. Shalom, ya. Sangat bersyukur ya bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu di persekutuan pemuda hari ini. Karena itu, mari kita bersuka cita karena Tuhan sudah melimpahkan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi kita untuk semakin dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita membuka persekutuan minggu kita. Mari terima sukacita surga. Teman-teman terkasih, pada saat ini, mari dengan penuh sukacita, karena kita mau menerima kekuatan dan semangat hanya dari Bapa kita yang di sorga. Sama-sama kita nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
Sungguh berbahagia bahwa kita diperbolehkan memperoleh kasih setia Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Sungguh bersyukur bahwa berkat itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Namun teman-teman, ada kalanya kita sebagai manusia, baik sadar maupun tidak sadar, mendukakan hati Tuhan. Hidup yang seharusnya menjadi kitab yang terbuka dan dibaca oleh sesama kita, tidak sepenuhnya mencerminkan pribadi Tuhan, dan juga gagal menjadi berkat bagi sesama kita. Mari bersama-sama kita kembali datang ke depan altarnya. Mari menaikkan doa-doa pengakuan dosa kita dan berserah penuh kepada Tuhan yang setia dan adil. Mari mengambil waktu sejenak untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan. Mari bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami mengaku segala dosa yang kami perbuat, ya Bapa. Kami meminta ampun jika selama ini hidup kami belum seturut dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kami minta ampun juga ya Tuhan, ketika hidup kami belum menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, pun hidup kami tidak bisa menjadi kitab terbuka yang dibaca oleh sesama kami. Ya Tuhan, kami meminta ampun atas segala dosa ini. Kiranya Tuhan yang sudi menyucikan setiap dosa dan mengampuni dosa kami. Menyerahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Amin. Mari nyanyikan lagu ini sebagai doa dan pujian dengan sungguh-sungguh. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tiliklah aku dan ujilah. Sucikan hati, pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Of the week hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Roh Kudus yang merupakan penolong dan penghibur menjadi salah satu pribadi yang sangat penting bagi kita, orang percaya, dalam melakukan tugas pewartaan Injil di kehidupan kita masing-masing. Melalui hambanya, Pendeta Yohanes Augusta, akan belajar bersama-sama mengenai karya Roh Kudus dalam pewartaan Injil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Mari naikkan pujian, berikanku hati. Teman-teman, mari dengan penuh kesungguhan hati
kita buka hati kita untuk Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi kita katakan, berikan hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Tuhan. Berikan ku hatimu. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, tentunya kita akan bersama-sama menaikkan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tetap diberikan kekuatan, diberikan kasih karunia Tuhan yang boleh menopang kami untuk tetap bisa ada sampai saat ini. Dan kami ingin saat ini Tuhan sapa, Tuhan hibur, Tuhan tegur, untuk kami bisa semakin menyerupai Kristus di dalam firman, khususnya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi suluh bagi langkah kami, dan menjadi pelita yang menerangi hati pikiran kami, terlebih lagi itu menjadi sebuah panduan hidup tatkala kami menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam dan di antara kami, membukakan hati pikiran kami, serta mengarahkan seluruh hidup kami untuk melayani dan berkarya bagi Tuhan lewat konteks kami. Ya Tuhan, berkatlah juga hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan, dan biarlah Tuhan pada hari ini yang menjadi dasar perenungan kita bersama, yaitu dari salah. Oke. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Silakan membuka Alkitab, Alkipad, Alki yang lain juga. Dan di hadapan teman-teman sebenarnya sudah saya sediakan ya. Oke, saya minta tolong untuk siapa ya? Ruth Ingrid membacakan ayat 21 sampai ayat 4. Neta membacakan ayat 5 sampai ayat 7. Lalu Rizka membaca ayat 8 sampai 11, 8 sampai 10. Lalu ayat 11 sampai 13 nanti mana yang cowok mana sih? Saya minta tolong Amsal ya. Oke ya. Boleh di-unmute, silakan. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5 saya, Pak. Ya. Oke. Waktu itu di Yerusalem, Ayat 5 dia... tadi Neta ya? Neta. Ya, oke. Neta. Sampai 4. Waktu itu di Yerusalem, diam-diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Rizka. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, terima kasih teman-teman sudah menolong kita untuk membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini. Dan tema kita adalah Roh Kudus dan Penginjilan, menjadi sebuah tema yang cukup berat, cukup menarik, sekaligus juga nanti akan kita bersama-sama untuk gumuli. Ya, nanti kan teman-teman akan lebih mendalaminya di kompak ya, betul ya, biar semakin kompak. Nah, untuk itu saya pengen tahu dulu nih bagi teman-teman, menurut teman-teman ya, boleh klik yang ada di chat kalian. Menurut kalian penginjilan itu apa sih? Silakan ya. Kalau di chat biasanya kan ketahuan namanya siapa ya. Biasanya kalau anak muda remaja ketahuan namanya ngasih pendapat agak suka malu-malu. Nah, ini pakai menti.com aja lah yang nggak keluar namanya. Silakan diklik atau scan QR-nya ya. Kira-kira menurut kalian penginjilan, ini kan bicara soal penginjilan nih teman-teman ya. Itu apa sih? Ya, silakan boleh diklik ya. Atau ada yang mau langsung chat sekalian? Menurut kalian penginjilan itu apa? Atau jangan-jangan baru kali ini mendengar kata penginjilan? Penginjilan, kegiatan yang dilakukan seorang untuk menyebarkan kabar baik. Penginjilan adalah pengajaran. Penginjilan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan Yesus ke orang lain, memberitakan kabar baik untuk orang-orang, menyampaikan firman Tuhan dan menyatakan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi kitab terbuka. Menyatakan kasih Allah lewat seluruh aspek hidup, mantap. Menyatakan segala sesuatu tentang Allah, terlebih karya keselamatan melalui perbuatan, perkataan, ucapan. Memberitakan karya Kristus, kegiatan menyebarkan ajaran firman Tuhan kepada orang lain, melanjutkan apa yang Allah percayakan kepada Yesus untuk kita lakukan, menyatakan kasih Allah sekaligus mengabarkan Injil kepada sesama. Waduh, mantap-mantap semua nih. Kayaknya udah siap diutus jadi penginjil ya, teman-teman ya. Natonya bingung, waduh Pak, ini habis nih ngadain tugas penginjilan kemana nih ya anak-anak ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih bahwa MJ udah berarti siap-siap Pak Pendeta. MJ udah siap-siap Untuk memberikan dukungan. Udah memberikan dukungan, mengabarkan sukacita tentang Yesus yang mau mati menebus kita. Wow, amazing sekali. Saya mensyukuri teman-teman yang boleh ikut menyuarakan isi pikiran dan isi hati serta pemahaman teman-teman terkait penginjilan. Wah, ini ada lagi tadi tambahan pengajaran berdasarkan Injil. Gitu ya. Teman-teman, nanti kita akan bahas, kita akan mendalami. Tapi terima kasih terlebih dahulu untuk sharing kalian.
bahwa teman-teman mempunyai basic dasar pengetahuan juga tentang apa sih itu penginjilan, mungkin di katekisasi dan seterusnya. Cuman saya mau cerita sedikit dulu. Kenapa ada penginjilan dan kemudian mengapa penginjilan menjadi salah satu bagian dari gerak Kristiani? Ya, saya mengatakan itu, gerak Kristiani. Siapa yang memulai dan bagaimana itu bisa muncul? Dalam penginjilan modern ataupun juga situasi modern itu lebih dikenal dengan bahasa misi, bermisi begitu ya. Adalah seorang yang bernama William Carey yang dikenal sebagai bapak misionaris dunia modern. Dialah yang pertama kali mencetuskan sebuah model penginjilan ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah yang belum mengenal Kristus. Ya. Kenapa kok si William Carey ini bisa kemudian muncul ide untuk pergi ke negeri, ke wilayah, ke daerah yang masih hitam dalam tanda petik, dalam artian masih belum mengenal Kristus untuk memperkenalkan Kristus. Emang siapa sih dia? Teman-teman tahu nggak William Carey ini seorang apa? Dia bukan seorang pendeta. Dia ini seorang tukang sepatu. Tetapi dia menjadi seorang tukang sepatu yang tinggal di Inggris. Dan kalau kita perhatikan tanggal hidup dia atau tahun hidup dia, ada yang tahu nggak? Ini kira-kira apa yang terjadi pada tahun 1761 sampai 1834? Ada yang udah lahir? Di tahun ini belum ada ya. Terjadi yang namanya revolusi industri kedua. Begitu tenaga manusia berubah menjadi mesin ya, banyak pabrik, lalu kemudian ditemukanlah teknologi kapal uap, ya, orang berpergian nggak lagi mendayung tetapi udah ada mesinnya. Disitulah kemudian begitu dia melihat situasi itu, dia merasakan bahwa menemukan panggilan Tuhan, amanat agung yang Tuhan berikan di dalam Yesus lewat firman Matius 28 itu, kemudian dalam dirinya William Carey, aku harus pergi. Kemana tujuannya? Pertama-tama tujuan William Carey adalah India. India itu mayoritas agama apa tuh teman-teman? Hindu. Buddha juga muncul dari situ sebenarnya kan? Ya. Jadi William Carey itu berpikiran bahwa aku harus membawa Injil, memberitakan Injil ke negeri yang belum tahu tentang Kristus. Dan dia bukan seorang rasul, dia bukan seorang penginjil, dia seorang tukang sepatu. Ya, kalau kita tahu lagunya Sepasang Sepatu ya, tahun belakangan ini ya, bukan tukang sepatunya. Jadi expect great things from God, attempt great things for God. Itu yang menjadi prinsip dia. Prinsipnya sangat sederhana kan? Ya, prinsipnya sangat sederhana bagi William Carey, tapi inilah yang mendorong dia untuk melaksanakan penginjilan. Dan dia dikenal sebagai bapak penginjil dunia modern atau bapak misionaris modern. Teman-teman, bicara soal penginjilan, jangan terlalu anti begitu ya. Mengapa? Karena hadirnya GKI di Indonesia juga nggak terlepas dari yang namanya misionaris. Misionaris adalah orang-orang yang dikirim dari Zending. Zending itu semacam badan misi, sinode punya gawe gitu ya, punya seksi, komisi yang memang dia diutus untuk tadi, seperti William Carey ini. GKI emang lahir begitu aja. Tiba-tiba ada Indonesia, ada GKI plung dari surga. Enggak, lahir dari sebuah penginjilan. Tionghoa Kitokahwe. Dari Belanda, tetapi khusus bagi orang-orang Tionghoa. Jadi penginjilan sebenarnya bukan sesuatu yang agak alergi dalam telinga kita, tetapi itu adalah sebuah sejarah, sebuah proses yang Tuhan hadirkan untuk menghadirkan gereja-gereja dan juga orang-orang percaya. Melalui penginjilan itulah yang kemudian hasilnya adalah GKI ada sampai sekarang. Cuman persoalannya adalah saat ini penginjilan itu menjadi berubah wajah. Penginjilan adalah memaksakan orang untuk berubah imannya kepada Kristus. Nggak ada salahnya, tetapi caranya bisa jadi masalah. Itu. Ya. Jiwanya nggak salah, caranya bisa salah. Karena apa? Ketika bicara soal penginjilan, yang ada di dalam kepala langsung adalah kristenisasi. Saya ketemu orang, dia harus mengikut Kristus. Bagaimanapun caranya. Nah, disinilah kita mau belajar, teman-teman. Apakah memang benar penginjilan semata-mata adalah sebuah proses untuk orang berkonversi imannya, atau ternyata penginjilan lebih dalam dari itu? Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini.
Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang saya yakin teman-teman tahu kisahnya dan akan kita baca pada minggu depan, yaitu Minggu Pentakosta, ya, peristiwa pencurahan Roh Kudus. Teman-teman perlu ketahui dulu bahwa kisah ini terjadi saat ataupun setelah Yesus naik ke sorga yang kita peringati hari ini. Sebenarnya hari ini Yesus naik ke sorga gitu ya. Kemarin Kamis. Ya. Jadi pasca kenaikan Yesus ke sorga. Murid-murid lagi sama Yesus nggak kalau begitu? Enggak. Ditinggal lagi sayangnya kan gitu ya. 40 hari doang loh bersama dengan Yesus. Film 30 hari mencari cinta. Ini 40 hari. Ya lumayan lama sih. Tapi pasca kenaikan Yesus. Lagi sayang-sayangnya karena Yesus bangkit, Yesus harus pergi. Bayangkan situasinya bukan situasi yang menyenangkan. Tetapi suasana kala itu adalah suasana menyenangkan karena ada perayaan Pentakosta Yahudi yang adalah hari panen raya. Jadi yang terjadi adalah seluruh orang-orang Yahudi dari berbagai daerah datang ke Yerusalem dan sekitarnya. Untuk apa? Untuk merayakan hari Pentakosta Yahudi. Tapi disitulah momentum Allah Bapa mengutus rohnya. Yang hadir dalam lidah-lidah api, menguasai para murid. Dan kemudian apa yang terjadi? Tadi kita baca, para murid bisa berbahasa orang-orang yang dari berbagai daerah. Sementara para murid ini belajar apa sih? Mereka belajar sastra nggak sih teman-teman? Mereka ikut les bahasa Inggris nggak? Nggak juga. Lagi pula bahasanya bukan bahasa Inggris ya, bahasa Persia, Mesir, dan seterusnya yang tadi kita baca. Tapi disinilah sebenarnya menjadi sebuah titik tolak, titik awal yang dirasakan, yang dihayati sebagai hari lahirnya gereja mula-mula. Jadi penginjilan bukan hanya semenjak William Carey, tetapi semenjak gereja itu dilahirkan. Melalui siapa kalau begitu? Melalui Roh Kudus. Yang Tuhan curahkan kepada para murid, yang Tuhan hadirkan ke dunia, buat apa sih sebenarnya teman-teman? Untuk menyatakan siapa Yesus itu. Untuk menyatakan ngapain Yesus harus datang ke dunia, lahir, mati, dikuburkan, dan bangkit, serta naik. Buat apa? Itu yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri para murid. Nah, disinilah ada 3 hal penting, teman-teman. Bicara soal Roh Kudus dan penginjilan. Bahwa yang sebenarnya, yang sejatinya, yang utamanya adalah penginjilan itu dilakukan pertama-tama adalah oleh Roh Kudus itu sendiri yang menginjili setiap orang. Kok bisa? Gitu ya. Ini lucu nih. Gini teman-teman. Apa yang menjadi karya pertama dari Roh Kudus dalam diri para murid? Ketika para murid mendapatkan Roh Kudus. Apakah dia langsung kelepek-kelepek begitu ya kan? Kalau kita tahu tentang kalau orang kepenuhan Roh Kudus dia langsung ekstase ya. Ekstase itu kayak kehilangan kesadaran dan seterusnya. Berbahasa yang mungkin tidak bisa dimengerti. Tapi apa yang terjadi dengan para murid? Para murid bisa berbahasa lain yang dimengerti oleh orang-orang sekitarnya. Jadi sebenarnya melalui para murid Roh Kudus sedang berbicara tentang siapa Yesus. Jadi siapa yang kira-kira membuat penginjilan itu berjalan? Apakah para murid? Kalau para murid nggak ada Roh Kudus, saya yakin para murid bahkan nggak mau keluar dari rumah itu, cuman berdoa doang. Betul nggak? Orang dalam kondisi takut masih dikejar-kejar 40 hari bukan waktu yang panjang untuk melupakan peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Bagi orang-orang Romawi dan yang ada sekitarnya. Mereka masih menjadi buronan, lagi-lagi itu catatan pentingnya. Tapi karena Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus menginisiasi, menginjili para murid itu sendiri, sehingga para murid kemudian mempunyai sebuah paradigma, sebuah kesadaran, bahkan dalam ketidakmengertian mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Dan itulah karya Roh Kudus pertama yang dirasakan oleh para murid. Secara real, tanpa kehadiran Yesus. Ya, kalau sebelum-sebelumnya ada kehadiran Yesus. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah, sebenarnya teman-teman, siapa yang memulai penginjilan? Itu bukanlah Bapak William Carey, bukanlah para Zending. Tetapi dalam sejarah iman kita, dia adalah
pribadi ketiga Allah Bapa, Anak, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sendirilah yang menginisiasi penginjilan dan menginjili setiap orang. Itu artinya, siapa yang paling besar? Roh Kudus, bukan kita. Maka dari itu, ini, teman-teman tahu lagu ini nggak? Ini setiap anak saya makan pagi, siang, sore selalu diputar lagu ini. Ini tuh lagu sekolah minggu. Ya, mungkin teman-teman lupa, saya ingetin lagi. Ya, ini anak saya lagi makan, diputar nih lagunya. Cuplikan aja. Teman-teman, ketika Roh Kudus menjadi inisiator penginjilan, maka ini yang harus diingat. 2 kalimat pertama yang menjadi penting. Siapa yang harus makin bertambah, siapa yang harus makin berkurang. Seringkali kalau bicara soal penginjilan adalah siapa sih penginjilnya, siapa sih gembalanya, siapa sih pendetanya, siapa orang hebat yang ada di gereja itu. Ya, hati-hati. Firman Tuhan hari ini mau menegaskan Roh Kudus dan penginjilan pada mulanya, pada awalnya, Roh itulah yang menginjili. Jadi ketika kita mengatakan, oh aku mau meninggikan Yesus dan mengangkat salibnya untuk diberitakan, hati-hati, jangan sampai kita kemudian menjadi pribadi yang tinggi hati. Ya, ingat, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Dengan keyakinan itulah, kemudian kita sadar bahwa apa yang kulakukan sebenarnya bukan karena kepentingan dan juga kehebatanku, tapi oleh karena Roh yang ada di dalam diriku. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, nah ini dia. Ini yang tadi saya sudah singgung. Roh Kudus yang berkarya dalam diri para murid, kemudian juga mendorong mereka untuk memberitakan Injil dengan berelasi terhadap sesama. Loh kok bisa? Ya iyalah. Kalau mereka nggak mau berelasi, nggak mungkin ada penginjilan, teman-teman. Penginjilan selalu dilakukan dalam relasi. Tetapi relasi yang seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan penting. Apakah relasi yang memaksakan, yang hanya mencari keuntungan sendiri, atau toxic relationship, ya istilah gaul zaman now begitu? Atau relasi yang semacam apa? Teman-teman, ketika para murid yang takut, yang kemudian hanya bisa disuruh berdoa, disuruh menunggu, dan ya kalau kita perhatikan, kita baca ayat pasal 1 dan akhir pasal 1 itu kan para murid membuang undi. Ya. Siapa nih yang harus jadi murid ke-12 setelah Yudas mati? Jadi mereka tuh sebenarnya juga dalam kegalauan. Mereka tuh mau ngapain? Gitu ya. Jadi disinilah kemudian Roh Kudus mendorong para murid untuk yuk keluar. Beritakan itu. Sampaikan itu. Bangunlah relasi dengan dunia. Jangan cuma di ruangan doang. Dan disitulah sebenarnya menjadi sebuah relasi penginjilan yang penting. Kalau kita perhatikan 3.000 orang mendengar mereka mengoceh gitu ya. Ya, mereka yang terpukau dengan ocehan para murid memberi diri dibaptis. Tapi mereka yang nggak suka dengan para murid menganggap para murid sebagai orang yang sedang kobam. Tahu ya kobam ya? Mabok. Jadi di sini teman-teman, yang pertama inisiatif dari Roh Kudus, yang kedua yang didorong barulah kita. Untuk berelasi dengan sesama. Relasi yang seperti apa? Jelas, non-toxic relationship. Bukan relasi yang kalau gue pengen temenan sama Neta, gue pengen Neta itu ngikutin apa yang gue pengenin. Itu toxic kan? Kalau gue pengen Cheryl ingin ngikutin gue pokoknya harus deketin dia. Bagaimanapun caranya dia harus jadi milik gue. Percayalah teman-teman, relasi yang seperti itu bukanlah relasi yang di dalam kuasa Roh Kudus. Sama, ketika kita beriman, lalu kita memandang orang lain secara rendah, memandang perbedaan yang
signifikan dari gereja lain, dari denominasi lain, itu semata-mata itu adalah kafir, kufur, kofar, dan seterusnya. Hati-hati. Bukan ranah kita untuk menjudgment mereka. Tapi ranah kita adalah membangun relasi yang baik, karena disitulah kuasa Roh Kudus berkarya, bekerja, dan berkuasa untuk menyatakan siapa itu Yesus. Ya. Jadi yuk kita berelasi. Tapi pertanyaannya, relasi macam apa yang sekarang bisa dilakukan? Orang kita semuanya bisa di rumah doang kok. Ya enggak? Teman-teman, saya bersyukur ya. Hari ini ada berapa partisipan? 36 partisipan termasuk saya, berarti 35 partisipan termasuk penatua juga. Yang ikut ibadah persekutuan kalian. Di tengah pandemi tidak sedikit gereja-gereja yang makin sulit untuk mengadakan persekutuan. Karena apa? Gue udah capek nonton YouTube mulu. Habis nonton YouTube-nya GKI Depok, YouTube-nya GKI Bintama, YouTube-nya GKI, YouTube-nya Ignite, gue pindah ke yang lain. Udah mabuk gereja, mabuk ibadah, suruh persekutuan lagi, hello. Tapi saya bersyukur justru teman-teman di tengah hari Minggu ini mau berelasi dengan cara apa? Ikut dalam persekutuan. Itu adalah karya Roh Kudus dalam diri kalian yang masih mau tetap membangun relasi dengan sesama. Sekalipun sekarang tak berjumpa secara ragawi. Justru saya malah merasakan begini teman-teman. Inilah sebenarnya kuasa Roh Kudus yang mempersatukan kita. Dan itu bisa kita lakukan terus-menerus. Artinya maksudnya kita bisa melakukan relasi dengan siapapun. Nanti teman-teman akan membahasnya dan mendalaminya di kompak. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga dan terakhir teman-teman. Ini. Teman-teman, Injil itu evangelion atau evangelion, evangelisio. Ya. Bahasa Inggrisnya apa sih Injil? Kok gue jadi lupa ya? Gospel. Ya. Injil, evangelion, itu artinya sebenarnya adalah kabar baik atau kabar sukacita. Dan disinilah yang menjadi penting. Bahwa karya Roh Kudus yang mengajak kita untuk menjalin relasi itu. Dan kemudian menjadi relasi yang kita menghadirkan Kristus seharusnya dilaksanakan dalam semangat kebaikan, bukan sekadar memaksakan iman. Gak usah iman deh, kalau kalian dipaksa-paksa apa rasanya? Ayo. Ya. Teman-teman, kita tuh generasi tablet, betul nggak? Bukan generasi mesin tik. Betul nggak? Ayo. Apa bedanya tablet sama mesin tik, teman-teman? Ada yang pernah lihat mesin tik ya? Neta pernah lihat mesin tik? Pernah. Pernah pakai? Pakai enggak? Enggak, oke. Carolina pernah pakai mesin tik? Nggak pernah. Nggak pernah. Johannes pernah pakai mesin tik? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Semua pakainya pada smartphone. Mesin tik itu kalau kita sentuh nggak bakal berfungsi. Ya, coba ini kan keyboard nih ya. Ya, mesin tik kan kayak gitu ya. Dia harus pakai ekstra tenaga. Cetak, cekrek gitu kan. Tapi kita generasinya semua generasi sentuh, betul nggak? Betul ya? Coba generasi sentuh, kalian cetak kayak mesin tik, apa yang terjadi? Mau HP-nya Apple Crowak kek, mau HP-nya Samsung kek, mau HP-nya apa yang bagus sekalipun, kalau cara memperlakukannya dengan memaksa, pasti akan cepat rusak. Pasti yang akan cepat konflik. Itulah yang terjadi kalau penginjilan kita pahami sebagai sebuah sekadar memaksakan iman agar orang ikut kepada kita. Ingat, kalau memang ternyata ada orang yang kemudian terpukau dengan Kristus, itu adalah karya Roh Kudus. Kita sekali lagi alat, tetapi kita diperintah oleh Tuhan itu untuk berelasi. Berelasi yang non-toksik itu. Ya, jadi ketika kita melakukan penginjilan adalah dengan semangat kebaikan. Dilaksanakan lewat itu. Ya, lewat sentuhan kebaikan, kepedulian, solidaritas. Bukan seperti seolah-olah kita masih menjadi mesin tik yang kasar dan kemudian. Mungkin ya itu menjadi bagian dari sejarah. Iya, nggak apa-apa. Bukan berarti mesin tik jelek, smartphone bagus.
Gitu ya. Ada masanya ketika mesin tik itu adalah the powerful technology in that era. Tapi apakah seperti itu bisa dilakukan lagi ya? Kita datang. Wah, GKI Depok yang paling benar. Kita datang ke GKI Bintama. GKI Bintama dijelek-jelekin. Wah, apa yang terjadi teman-teman? Perang kita, GKI Bintama, GKI Depok. Bukan seperti itu. Ya ini aja masalah antar gereja, apalagi antar iman. Antar suku, antar kepentingan apalagi. Ya, disinilah sebenarnya poin pentingnya nanti akan teman-teman lebih dalam. Injil adalah kabar baik. So, penginjilan seharusnya dilaksanakan dalam semangat kebaikan, bukan memaksakan iman. Ingat, menjadi murid Kristus, ya, yang melaksanakan amanat agung, jangan terlepas langsung tiba-tiba pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Baru menerima menjadi Kristus, tiba-tiba kita langsung mikir, oh udah kita langsung baptisin orang. Enak aja. Sebelum orang menjadi dibaptis, ada pemuridan, menjadi murid Kristus. Jangan-jangan sampai sekarang kita masih belum tuntas menjadi murid Kristus, tapi kita udah memaksa-maksakan iman dengan cara yang salah pula, dengan cara yang picik pula. Ya teman-teman, disinilah sebenarnya kesadaran kita bahwa Roh Kudus dan penginjilan seharusnya memampukan kita untuk membagikan semangat kebaikan itu. Dan semangat kebaikan yang didasari oleh kasih dan syukur kepada Tuhan, bukan karena kepentingan dan keuntungan bagi diri sendiri. Catatan penting ya, bukan bagi atau karena keuntungan kepentingan diri sendiri. Tapi kebaikan yang didasari oleh kasih dan syukur pada Kristus. Sehingga kalaupun kita sudah berbuat baik, kita sudah mengasihi, terus kasih itu nggak berbalas, kebaikan kita nggak berbalik, ya sudah, bukan sesuatu yang harus, aduh nyesel gue berbuat baik sama dia. Ya, aduh alarm saya udah bunyi. Berarti tandanya saya harus berhenti. Enggak ya? Loh, kok nggak berhenti? Ya teman-teman, kebaikan yang didasari oleh kasih dan syukur kepada Tuhan bukan karena kepentingan dan keuntungan bagi diri sendiri. Disitulah penginjilan di dalam semangat kasih yang sejati. Ya, disitulah Tuhan semakin bertambah, kita semakin berkurang. Realitas sekarang adalah orang semangat membela Tuhan, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang saling menjatuhkan dan melukakan. Apakah seperti itu cara penginjilan kita? Apakah cara seperti itu Roh Kudus bekerja dan berkarya? Pertumpahan darah dululah, baru ada pertobatan iman. Saya pikir bukan seperti itu. Jadi teman-teman, selamat menghayati karya Roh Kudus. Selamat memberikan sebuah inspirasi lewat tindakan-tindakan kita dengan semangat kebaikan yang tentunya bukan kebaikan oleh karena kepentingan dan keuntungan sendiri. Kalau rugi saya nggak mau berbuat baik. Kalau rugi saya nggak mau mengasihi. Bukan. Tetapi apapun bentuknya, ketika itu didasari untuk Tuhan, karena kasih dan syukur kepada Tuhan, mau respons orang itu juga tidak terlalu baik terhadap kita, no problemo. Ya, tetap kita melakukan tugas panggilan penginjilan itu. Berterima kasih buat teman-teman yang tadi punya memaknai bahwa penginjilan adalah memberikan kabar sukacita. Berterima kasih buat teman-teman yang memaknai bahwa penginjilan adalah memberitakan Kristus lewat perbuatan, ucapan, dan tindakan. Disitulah sebenarnya Injil Tuhan sejati sedang dinyatakan. Selamat berkarya bagi Tuhan, selamat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Injilnya. Tuhan menolong kita bersama. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.
Ini kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman kita yang berulang tahun beberapa waktu ke belakang. Aku dan teman-teman Kompa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Evita, untuk Kak Olin, dan untuk Kak Gina. Kiranya firman Tuhan dari 1 Tawarik 4 ayat 10b, yaitu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kiranya firman ini dapat memberkati senantiasa. Nah teman-teman, mari bersama-sama kita mengucapkan selamat ulang tahun dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu Olin, untukmu Gina, untukmu Evita, selamat ulang tahun. Bacaan kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat mentransferkan kepada rekening atau QRIS yang nanti akan ada di slide, dan mau mengingatkan juga untuk teman-teman bisa memberikan kode dengan nominal 010 di akhir nominal persembahan. Mari sama-sama menyanyikan Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah melimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Oke, baik. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan juga sekaligus doa syukur kita atas persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami, menolong kami untuk semakin mengingat bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu itu telah menolong kami dan selalu menolong kami tatkala kami menjalani kehidupan ini. Sebagaimana Roh Kudus-Mu itu boleh berkarya di dalam para murid, sehingga berita tentang Kristus, siapa Kristus dan bagaimana teladan Kristus itu boleh diwartakan, dan itu boleh sampai kepada setiap kami. Ajar kami untuk melanjutkan itu semua,
melalui kesediaan kami untuk berelasi dengan sesama. Kendati di tengah situasi pandemi ini, relasi kami harus dibatasi, tapi kami tetap masih bisa memberikan kepedulian, perhatian kami kepada yang lain. Dan mampukan kami untuk membangun relasi yang non-toksik, sehingga kuasa Roh Kudus dan karya Roh Kudus boleh senantiasa nyata di dalamnya. Dan untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan segala sesuatunya dalam semangat kebaikan, atas syukur dan kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa bersama ya Tuhan, untuk GKI Depok dan juga Komisi Pemudanya. Kami berdoa untuk GKI Depok, kiranya senantiasa Tuhan rahmati dengan sukacita, kasih, kekuatan dari Tuhan untuk bisa melaksanakan tugas panggilannya. Bersama dengan segenap anggota majelis jemaat, para anggota badan pengurus pelayanan atau komisi, kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan hikmat dalam membangun tubuh Kristus, persekutuan di dalamnya, relasi-relasi, pemulihan di dalamnya, serta juga relasi kasih dengan sesama dan sekitar. Dan untuk Komisi Pemuda, biarlah Tuhan senantiasa berikan terus kekuatan bagi para pengurus dan juga segenap kami yang ikut terlibat di dalamnya, agar melalui kegiatan, program, dan juga persekutuan bersama, iman kami boleh bertumbuh. Komisi Pemuda GKI Depok menjadi tempat peziarahan kami dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kota Depok sendiri. Biarlah Tuhan juga menganugerahkan kedamaian, kerukunan, saling menghormati dan saling menghargai di tengah kepelbagaian yang terdapat di Kota Depok. Dan kami pun juga diberikan terus hikmat untuk merawat kerukunan, kedamaian melalui setiap kami di tempat pekerjaan, bersama dengan teman-teman, tetangga, masyarakat sekitar, agar kami tetap membangun kehidupan bersama kami dalam relasi berita sukacita dan takut akan Tuhan. Kami saat ini bersyukur juga bersama dengan teman-teman kami yang bertambah usianya. Kami berdoa untuk Evita, Gina, dan Carolina yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Biarlah itu semua menjadi sebuah cara Tuhan menyatakan pemeliharaan-Mu di dalam hidup mereka. Mereka semakin melihat karya Tuhan yang agung. Mereka semakin merasakan kehadiran Tuhan, turut campur tangan Tuhan di tengah kehidupan mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan, mengingat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang dalam kondisi bergumul, baik itu karena keuangan, bahkan juga dari antara kami, oleh karena anggota keluarga, saudara, kerabat kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyertai mereka dalam masa-masa pemulihan, dalam masa-masa bangkit dari situasi yang terpuruk. Biarlah rahmat Tuhan menyertai mereka. Begitu pula dari antara kami, jika ada saudara-saudara kami, sahabat, kerabat kami, yang kami kenal, mereka saat ini mungkin sedang bergumul oleh karena situasi pandemi. Mereka terpapar COVID-19 atau terdampak oleh karena pandemi ini. Tuhan, nyatakanlah pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Biarlah semua itu boleh terjadi di dalam kuasa campur tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga bagi bangsa ini dalam penanganannya, dalam proses vaksinasi, treatment, tracing, dan semuanya. Khususnya pasca libur Lebaran ini. Kiranya Tuhan, situasi bangsa kami tidak semakin buruk. Kami tetap menjaga protokol kesehatan, kami tetap diberikan hikmat untuk mematuhi dan juga memelihara kesehatan kami. Biarlah kami bersama-sama berdiri, berpegangan tangan, bersatu hati, dengan mematuhi setiap peraturan yang ada demi bangkit dari situasi pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur juga jika kalau kami diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kami lewat persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh dikelola dengan baik untuk menyatakan kasih Tuhan lewat pelayanan, persekutuan, kesaksian yang ada dan dilakukan oleh GKI Depok beserta dengan anggota jemaat maupun simpatisannya. Biarlah persembahan ini juga boleh menjadi cara Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan atas kehidupan kami bersama. Terima kasih ya Allah, jadikan kami terus pendoa-pendoa yang setia kepada Tuhan. Biarlah doa itu menjadi sebuah cara kami berkomunikasi,
dan cara kami juga bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Kami naikkan seru doa dan permohonan kami ini. Biarlah semua ini Tuhan jawab, Tuhan nyatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Mari bawa kabar sukacita tentang Injil Tuhan sampai ke ujung dunia. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan terus menyertai dan memampukan kita untuk dapat menjadi kitab yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk semakin mencerminkan pribadi Allah yang kita sembah. Kita harus membawa berita. Kita harus bersaksi di dunia. Mari nyanyikan lagu ini. Teman-teman, mari kita bawa berita anugerah Tuhan ke seluruh dunia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang dan kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan biarlah Roh Kudus bekerja untuk memperlengkapi kita dalam karya kita di dunia sebagai bentuk kesaksian yang hidup. Sadarilah bahwa kehadiran Roh Kudus dan tinggallah di dalam Dia. Dengarlah suaranya dan rasakan tuntunan Roh Kudus. Pergilah dalam damai, sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, Selamat hari Minggu, teman-teman. Baik, selamat hari Minggu, Selamat hari Thea. Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Teman-teman sekalian, kita mau apresiasi pelayan dulu. Oke, selamat hari Minggu, teman-teman. Nah, seperti yang sudah
kita dengar bersama-sama lewat khotbah pada hari ini, bahwa pengkhotbah kita pada hari ini adalah Bang Yohanes ABS. Terima kasih Bang Yohanes buat firman-Nya pada hari ini. Kami berdoa dan selalu berharap Bang Yohanes semakin semangat, semakin dipenuhi berkat dalam setiap pelayanan maupun keluarga ya Bang. Oke, kemudian kami juga mengapresiasi kepada MC kita pada hari ini ada Thea, song leader kita juga ada Inge, pianis ada Gilang, gitarisnya ada Rafael, kahonnya ada Abi, operatornya ada Olin, ushernya ada Keke, dan hostnya ada Karina. Kami dari kepengurusan Komisi Pemuda GKI Depok mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman sekalian, boleh dong Ruli minta emoji tepuk tangannya dinyalakan untuk mengapresiasi teman-teman yang mengambil pelayanan pada hari ini. Oke. Nah, itu dia tepuk tangannya. Siap. Oke, nah, sebelum kita berpisah untuk mengadakan kelompok berdampak gitu yang seperti tadi sudah disinggung oleh Bang ABS di dalam khotbahnya, kita mau foto bersama dulu. Oke, kepada rekan acara, kepada Karin ya, Karin boleh membantu dalam foto bersama. Olin stop screen dulu kali ya? Oke, boleh. Oops. Oke, Peter sampai berempat gitu loh. Semangat teman Mulmed. Senyum semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar lagi. Oke, masih ada slide selanjutnya. Senyum lagi semuanya. 1, 2, 3. Oke, thank you Nina buat fotonya. Ada satu pengumuman penting lagi yang mau Ruli sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada minggu kelima bulan ini. Seperti biasa, kalau ada minggu kelima di sebuah bulan, berarti tandanya ada Youth Bible Lesson. Kita akan kembali mengadakan Yobel. Kepada host, Olin boleh sharing slide-nya. Kita pada tanggal 30 Mei nih, teman-teman, akan kembali mengadakan Youth Bible Lesson. Ya, judulnya adalah It's Okay Not to Be Okay. Udah kayak lirik lagu nih. Kita akan membahas tentang menjadi kuat di tengah anomali kehidupan. Cakep bener nih tim acara udah godok judulnya, temanya. Nah, Youth Bible nanti tanggal 29 Mei 2021 akan dilayani oleh Pendeta Harapan Nainggolan. Masih sama di Zoom dan pukul 4 sore. So, kita berharap bisa bertemu kembali pada tanggal 29 Mei, itu agenda kita yang paling dekat. Lalu di bulan Juni ada tanggal 6 Juni mewujudkan GKI yang berbagi ruang, dan 20 Juni perbedaan yang saling melengkapi. Oke, itu pengumuman maupun warta dari kepengurusan pada hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian, dan sampai bertemu di kelompok berdampaknya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Happy Sunday.